Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan coba bahas latihan soal mengenai persamaan kuadrat yang teorinya sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton teorinya, boleh banget tonton dulu video sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Kalau udah, baru kita kerjain soal bareng-bareng di video ini supaya lebih ngerti dan lebih paham gitu ya. Buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe channelnya Dinar All in One supaya gak ketinggalan juga nyalain notifikasinya ya. Oke, kalau gitu supaya nggak terlalu lama nih pembukaannya juga, langsung aja aku share screen materi atau soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita baca dulu soalnya bareng-bareng. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan 2x1 tambah 2x2 adalah berapa? Oke, jadi secara sederhana, soal ini memberikan kita informasi. Awalnya nih kita dikasih persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0, di mana persamaan kuadrat ini punya akar-akar yang pertama x1 dan akar yang kedua adalah x2. Nah, yang kedua, kita diberikan juga informasi bahwa kita diminta untuk mencari persamaan baru nih. Persamaan kuadrat ya tentunya, yang punya akar-akar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dan 2x1 ditambah 2x2. Nah, bagaimana caranya mencari persamaan kuadrat yang baru? Ini udah kita bahas di teori persamaan kuadrat ya di video sebelumnya. Misalnya kita punya akar-akar m dan n. Maka untuk mencari persamaan kuadratnya, kita pakai rumus yang ada di bawah ini nih. X kuadrat sama dengan, X kuadrat dikurang M tambah N, X tambah M, N sama dengan 0. Jadi kita cari dulu nilai M sama N-nya berapa. Nah, kalau udah ketemu, nanti kita masukin ke rumusnya. Ini yang depan biarin X kuadrat aja, dikurang dengan, masukin nilai M-nya, masukin nilai N-nya. Nah, X ini juga diikutkan aja, karena dia merupakan variabel gitu ya. Kemudian yang konstantannya adalah hasil perkalian dari M dan N, seperti itu. Jadi PR kita pertama adalah mencari berapa sih M dan N. M dan N itu apa? M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat baru yang mau kita cari. Jadi, di sini kita bisa misalkan kalau akar yang pertama ini adalah M dan akar yang kedua ini adalah N. Jadi kita cari dulu nih berapa nilai M-nya dan berapa nilai N-nya. Nah, kita bisa aja nih langsung memfaktorkan persamaan kuadrat yang diberikan untuk mendapatkan X1 sama X2-nya. Nanti kalau udah ketemu langsung masukin ke M sama N-nya. Tapi aku mau memberitahukan cara yang lebih sederhana dengan cara menggunakan penerapan sifat-sifat dan juga identitas yang sudah kita pelajari. Nah, si M ini kalau misalnya kita ubah bentuknya menjadi yang lebih sederhana dengan menggunakan identitas aljabar, maka bentuknya itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1, X2 sama dengan M. Kemudian M-nya berapa? 2-nya difaktorkan atau dikeluarkan gitu ya. X1 ditambah X2 sama dengan M. Tujuannya apa sih kita ubah bentuknya? Supaya M-nya ini dinyatakan hanya dalam penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar. Begitu pula dengan yang N, hanya dinyatakan dalam jumlah akar-akar. Kenapa begitu? Karena kita tahu, kalau misalnya hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan cepat menggunakan rumus min B dibagi A. Min B itu apa? B-nya itu adalah koefisien X dan A-nya itu adalah koefisien X kuadrat. Kemudian kita bisa juga mencari jumlah hasil kali akar-akar dengan cara C dibagi A. Nah, C-nya ini adalah konstanta. Maka kita bisa langsung cari nih untuk X1 tambah X2. Nah, X1 sama X2-nya itu kan dari persamaan ini kan. Berarti kita masukin min B. Min B itu min B-nya negatif 1, si koefisien X-nya kan, berarti min 1 dibagi A-nya berapa yang nempel sama X kuadrat. Kalau nggak ada, berarti nilainya 1. Berarti 1 dibagi 1, ini kan positif ya, hasilnya 1. Kemudian untuk hasil kalinya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Min 3,
K-nya berapa? 1. Jadi hasil kalinya adalah min 3. Nah, yang udah kita dapatkan ini, 1 dan min 3-nya kita masukkan ke dalam rumus M tadi. M sama dengan, ini kan, X1 kuadrat, X1 tambah X2 kuadrat, dikurang 2X1, X2. Kita masukin, X1 tambah X2-nya berapa? 1 kuadrat, dikurang 2 dikali, X1 kali X2-nya berapa? Min 3. Berarti gini, jadinya 1 ditambah 6 sama dengan 7. Maka M-nya sama dengan 7. Nah, yang kedua N-nya. N-nya tadi rumusnya adalah 2 dikali X1 tambah X2. X1 tambah X2-nya berapa? Yaitu 1 ya ini. Maka M-nya sama dengan 2 dikali 1, yaitu 2. Setelah kita ketemu M-nya 7 dan N-nya 2, kita masukkan ke rumus yang ini. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurang M tambah N, 7 ditambah 2, 9, X-nya diikut sertakan, ditambah M kali N, 7 kali 2, 14, sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang ini, seperti itu. Semoga teman-teman sampai sini masih bisa ngikutin, masih bisa ngerti ya. Kalau gitu aku masih punya satu soal lagi nih tentang persamaan kuadrat. Kita lihat bareng-bareng dan coba kerjain lagi ya. Diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X tambah K sama dengan 0. Dengan P kurang dari Q. Nah, kemudian kita dikasih juga nih informasi kalau misalnya ada suatu persamaan ini yang nilainya adalah min 3/2. Yang diminta adalah cari jumlah semua nilai K yang mungkin. Jadi soal ini memberikan kita sebuah persamaan kuadrat yaitu X kuadrat tambah 3X tambah K sama dengan 0 yang punya akar-akar P dan Q, di mana nantinya K ini punya beberapa kemungkinan nilai. Nah, kita diminta untuk mencari penjumlahan dari kemungkinan nilai ini, seperti itu. Sekarang, cara pertama yang bisa kita lakukan apa? Kita ubah dulu nih, kita sederhanakan bentuk persamaan yang diberikan pada soal. Supaya apa? Supaya informasinya bisa kita pakai, gitu kan. Untuk menyederhanakan, kita bisa lakukan samakan penyebutnya. Nah, aku mungkin nggak jelaskan secara detail untuk cara menyamakan penyebut, karena aku harap teman-teman udah di luar kepala ya untuk menyamakan penyebut seperti ini, karena ini kan operasi hitung dasar. Jadi aku tuliskan saja, nanti teman-teman bisa coba cocokkan sama jawaban masing-masing ya. Ini jadinya Q kuadrat dikurang 1 dikurang P kuadrat dikurang 1. Nah, teman-teman nanti coba kerjain sendiri, supaya ketemu nih jawabannya sama atau enggak. Nanti hasil akhir dari penyederhanaannya adalah Q kuadrat dikurang P kuadrat. Q kuadrat dikurang P kuadrat itu bisa dinyatakan dengan Q tambah P Q kurang P dibagi dengan PQ ditambah Q dikurang P dikurang 1 sama dengan min 3/2. Ini bisa kita kelompokkan. Nah, tujuannya apa? Kita sederhanakan supaya lagi-lagi ini merupakan hasil penjumlahan akar-akar. Tadi kita tahu kalau penjumlahan akar-akar bisa kita cari dengan menggunakan, kalau misalnya ada P tambah Q berarti sama dengan min B per A dari persamaan yang diberikan. Baik. Kemudian ini adalah pengurangan, karena Q itu lebih dari P, berarti kita bisa mencari selisih akar, di mana yang besar dikurang yang kecil itu sama dengan akar dari D dibagi A. D itu apa? Akar B kuadrat min 4AC. Kalau lupa, boleh buka video sebelumnya, kita bahas tentang diskriminan. Oke, kemudian yang terakhir apa nih? Ada P kali Q. P kali Q itu adalah hasil kali. Hasil kali akar. Tadi udah kita bahas juga. Berarti P dikali Q, atau sama dengan Q dikali P gitu ya, kan kebalikan sama aja, yaitu C per A. C per A. Nah, sekarang kita masukin min B per A. Min B, karena di plus jadinya min 3 dibagi 1. Dibagi 1 ya, aku nggak usah tulisin dibagi 1-nya, jadi ini min 3. Kemudian untuk ini, berarti dibagi 1 lagi, nggak usah kita tulisin pernya. Akar dari B kuadratnya 9 dikurang 4 dikali 1 dikali K, berarti 4K. Kemudian dibagi, perkaliannya yaitu C per A. C per A-nya berarti K
per 1, berarti K. Nah, setelah kita ketahui, kita masukin ke dalam sini. Nah, nanti setelah kita substitusi ini, aku iniin dulu ya. Setelah kita substitusi, ini kita substitusi, ganti warna deh ya, supaya nggak bingung. Kita lakukan substitusi. Masukin, Q tambah P-nya berapa? Q tambah P itu ini, min 3 dikali dengan Q dikurang P itu selisih, berarti ini. Dikali dengan akar 9 min 4K dibagi dengan PQ perkaliannya, berarti K ditambah akar 9 kurang 4K, kemudian dikurang 1 sama dengan min 3 per 2. Kali silang, jadinya min 6 dikali akar 9 dikurang 4K sama dengan min 3K dikurang 3 akar 9 min 4K ditambah 3. Ini kalau kita kali silang ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Aku juga nggak jelasin secara detail cara pengalian silangnya, supaya teman-teman bisa coba kerjain sendiri. Nah, persamaan yang sekarang kita miliki ini bisa kita sederhanakan dengan membaginya semua dengan 3. Jadi nanti min 2 akar 9 min 4K sama dengan min K dikurang 9 akar 9 dikurang 4K ditambah 3. 1, 3 bagi 3 ya, 1. Kemudian setelah itu, ini bisa kita melakukan pindah ruas gitu ya. Pindah ruasnya jadinya kayak gimana? Nanti kalau misalnya kita pindah ruas nih, kita akan temukan hasilnya nanti min K dikurang 1 sama dengan akar dari 9 dikurang 4K. Seperti itu. Nah, setelah kita coba semuanya nih, setelah kita coba-coba hitung-hitung ketemu persamaan akhirnya seperti ini masih bisa kita lanjutkan lagi perhitungannya dengan cara menguadratkan kedua ruasnya gitu. Kalau kita kuadratkan kedua ruasnya jadinya min K min 1 kuadrat, ini juga dikuadratkan gitu kan. Nanti hasilnya akan K kuadrat dikurang 2K ditambah 1 sama dengan 9 dikurang 4K. Sehingga kita dapatkan K kuadrat ditambah 2K dikurang 8 sama dengan 0. Karena kita diminta untuk mencari jumlah nilai K itu kan nanti akan menjadi akar-akarnya ya. Berarti kita cari lagi K1 tambah K2 dengan cara min B per A, yaitu min 2 dibagi 1, sehingga jumlah K yang mungkin adalah negatif 2. Jadi jawabannya negatif 2. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kerjain. Aku tadi perhitungannya ini nggak aku jelaskan secara detail karena aku harap teman-teman untuk operasi hitung sudah bisa menguasai gitu ya. Jadi nggak lagi kesulitan untuk mendapatkan nilai dari hasil operasi biasanya aja gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas materi yang nggak kalah menarik, yaitu tentang fungsi. Ini aku stop share dulu ya. Mungkin untuk persamaan kuadrat aku cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada yang belum ngerti gitu ya, boleh tanya langsung di kolom komentar. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, nanti akan coba dijawab. Kalau gitu, sampai bertemu di video selanjutnya, akan kita bahas tentang fungsi inverse dan komposisi. Sampai bertemu.